Kalau kamu mulai melihat tanda-tanda ini di dalam hubungan intim, ini bukan sekedar fase. Ini bukan hanya masa sulit. Bisa jadi hubunganmu sedang perlahan runtuh. Dan yang paling menyakitkan, sebagian besar pria baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Karena dengarkan baik-baik, ketidaksetiaan tidak selalu dimulai dari pesan mencurigakan atau alasan keluar yang aneh. Kadang, semuanya bermula dalam diam. Di satu tempat yang sulit untuk berpura-pura terlalu lama, di dalam keintiman. Saya seorang terapis hubungan, dan selama bertahun-tahun, saya mendengar kalimat yang sama di ruang konsultasi. "Dok, ada yang berubah, tapi saya tidak tahu apa." Dan ketika kami membedah detailnya perlahan, selalu muncul pola yang sama. Pola yang mungkin menyakitkan untuk kamu dengar, tetapi bisa menyelamatkanmu dari bertahun-tahun penyangkalan, kehilangan harga diri, dan luka batin yang lebih dalam. Hari ini saya akan menunjukkan 10 tanda dalam keintiman yang ketika muncul bersamaan bukan lagi tentang stres atau kesibukan. Itu tentang jarak emosional. Dan tetaplah sampai akhir, karena tanda terakhir hampir seperti pengakuan, tanpa kata-kata. Sebelum kita mulai, pahami satu hal ini. Seorang wanita bisa berkata, "Aku capek, aku lagi stres, bukan apa-apa." Tapi tubuh tidak bisa berpura-pura selamanya. Kulit berbicara, tatapan mengungkapkan, keinginan memberi sinyal. Tanda pertama, perubahan mendadak dalam gairah. Bukan tentang satu malam yang buruk, ini tentang perubahan drastis. Dulu ada antusiasme, inisiatif, energi, lalu tiba-tiba semuanya terasa redup. Dia masih ada di sana secara fisik, tapi kamu merasakannya. Secara emosional, dia menjauh. Seorang klien pernah berkata kepada saya, rasanya seperti memeluk seseorang yang sudah pergi. Karena keinginan itu jarang benar-benar mati. Biasanya ia hanya berpindah arah. Banyak pria menganggap itu kelelahan atau tekanan kerja. Tetapi ketika percikan hilang secara tiba-tiba, seringkali ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Tanda kedua, tiba-tiba muncul cara atau pendekatan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Banyak pria merasa tersanjung. Wah, dia jadi lebih percaya diri. Tetapi rasa percaya diri dalam keintiman biasanya berkembang melalui proses. Ia dibentuk oleh pengalaman, bukan muncul begitu saja. Dan jika kamu tidak merasa ikut tumbuh dalam proses itu, wajar jika kamu bertanya dalam hati, dari mana perubahan itu berasal? Tanda ketiga, dingin setelah momen intim. Ketika ada koneksi emosional, biasanya setelahnya muncul kehangatan. Pelukan, percakapan kecil, tatapan lembut. Itu bukan drama, itu biologi, hormon kedekatan bekerja. Namun, jika setelah selesai dia langsung menjauh, mengambil ponsel, atau bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, itu bukan netralitas, itu jarak. Dalam hubungan yang sehat, keintiman memperkuat ikatan. Jika yang terasa justru kekosongan, itu sinyal penting. Tanda keempat, komentar yang terdengar seperti perbandingan. Tidak akan diucapkan secara langsung, tapi dalam bentuk kalimat seperti, katanya banyak pria suka begini. Ada yang bilang cara ini lebih baik. Jika berulang, itu bukan lagi opini umum, itu referensi terselubung. Dan seringkali referensi seperti itu berasal dari pengalaman nyata, bukan teori. Tanda kelima, hilangnya ciuman yang dalam dan tatapan langsung. Keintiman bukan diukur dari gerakan, tapi dari koneksi. Dan koneksi hidup dalam dua hal, sentuhan bibir yang tulus dan tatapan yang bertemu. Jika ciuman menjadi singkat, tanpa makna, jika ia menghindari matamu, tubuhmu akan merasakannya lebih dulu. Keinginan emosional sedang ditarik mundur. Tanda keenam, keintiman yang terasa seperti kewajiban, tanpa spontanitas, tanpa rasa ingin, tanpa permainan emosi, hanya seperti tugas yang harus diselesaikan. Dalam terapi, ini sering disebut keintiman karena kewajiban. Dan ketika itu muncul terus-menerus, biasanya ada kekosongan emosional di dalamnya. Karena ketika seorang wanita benar-benar menginginkan, itu terlihat. Dan ketika hanya menjalani, itu juga terlihat. Sekarang kita masuk ke tanda yang lebih dalam. Ini bukan lagi tentang bagaimana ia bertindak, tetapi bagaimana ia memandangmu. Tanda ketujuh, ia mulai menjaga tubuhnya darimu. Dulu ada kenyamanan, sekarang ada jarak, lampu dimatikan,
Selimut menutup, sentuhanmu dialihkan. Ini bukan rasa malu yang tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun bersama. Ini perlindungan emosional. Ketika koneksi berkurang, tubuh ikut menjaga jarak. Tanda ke-8, pikiran yang tidak hadir. Kamu ada di sana, dia juga, tapi perhatiannya tidak. Tatapan kosong, respons minimal. Setelah selesai langsung mengecek ponsel. Perhatian adalah bentuk keintiman terdalam. Jika perhatian tidak diberikan, berarti energinya sedang terfokus di tempat lain. Tanda ke-9, ia tidak lagi peduli dengan pengalamanmu. Ketika ada keinginan sejati, ada timbal balik, ada rasa ingin memberi dan menerima. Tetapi ketika hubungan melemah, yang tersisa hanya satu arah. Dan itu terasa, karena keinginan yang sehat selalu mencari keseimbangan. Dan sekarang, tanda ke-10, yang paling jelas. Penolakan yang konsisten tanpa alasan nyata. Sekali dua kali itu normal, tetapi jika menjadi pola, alasan selalu sama. Tanpa usaha mencari solusi, itu bukan kebetulan. Dan perhatikan ini, energi emosional jarang benar-benar hilang. Ia hanya berubah fokus. Jika kamu melihat ia tetap bersemangat dalam hal lain, tetap punya energi, tetap tersenyum, tetapi tidak untukmu, maka masalahnya bukan kurangnya keinginan. Masalahnya adalah keinginan itu tidak lagi diarahkan kepadamu. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika kamu mengenali satu tanda, mungkin itu hanya fase. Jika kamu mengenali beberapa, itu sudah menjadi pola. Dan pola tidak bisa diabaikan. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi hidup dalam ilusi jauh lebih merusak. Kamu tidak pantas memohon perhatian. Kamu tidak pantas berada dalam hubungan yang kosong secara emosional. Jika kamu adalah pria yang memilih kesadaran daripada kebutaan, tekan subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi. Di sini kamu tidak diberi mimpi, kamu diberi kejelasan. Dan sekarang, tonton video berikutnya yang muncul di layar. 10 dinamika perempuan yang hampir tidak pernah dipahami pria. Setelah menontonnya, kamu akan mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dan tulis di kolom komentar, tanda mana yang paling menusuk hatimu? Ingat, pria yang tidak sadar akan tersiksa. Pria yang sadar akan memilih.